Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nikhlas Musabilah, NIM 21030960035 dari kelas 1A PGMI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang abstrak dan ringkasan. Abstrak. Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Dalam sebuah abstrak, setidaknya ada hal-hal berikut. 1. Latar belakang atau alasan topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan atas penelitian. Panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut ditulis untuk keperluan jurnal, maka panjangnya antara 75 sampai dengan 100 kata, sedangkan untuk skripsi 200 sampai 250 kata. Jenis-jenis abstrak yaitu yang ke-1, abstrak informatif. Abstrak informatif merupakan ringkasan dan memuat hal-hal pokok yang asli dalam sebuah karya ilmiah yang banyak digunakan dalam penulisan makalah jurnal atau karya ilmiah hasil penelitian. Pada umumnya, karya ilmiah memaparkan permasalahan, metode penelitian dan utama atau hasil penelitian dan kesimpulan. Yang kedua, abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif dirancang untuk menunjukkan subjek atau bahasan dari sebuah karya ilmiah yang mempermudah calon pembaca untuk memutuskan apakah mereka akan membaca seluruh karya tersebut atau tidak. Abstrak ini tidak dapat menggantikan karya ilmiah yang utuh. Oleh karena itu, abstrak jenis ini digunakan dalam publikasi berbentuk review materi, laporan seminar, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang ringkas dan efektif. Mengkajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek disebut meringkas. Tindakan meringkas dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks, diantaranya ringkasan atas novel, ringkasan atas buku laporan tahunan, dan ringkasan atas sebuah bab atau sebuah buku. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui isi buku atau karangan. Untuk sampai pada ringkasan yang baik, cara yang dapat dilakukan oleh penulis adalah menghilangkan segala macam hiasan dalam teks yang diringkas. Yang dimaksud dengan hiasan di sini dapat berupa 1. Ilustrasi atau contoh. Kedua, keindahan gaya bahasa. Yang ketiga, penjelasan yang terperinci. Ciri-ciri ringkasan yaitu 1. Pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Ketiga, mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Yang keempat, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isinya mengikuti karangan asli. Yang kelima, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.